Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Puji Tuhan, saya Pendeta Stefanus Lim menyampaikan salam hangat dari jemaat kami GKI Marta Dirja Purwokerto untuk ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar GKI Sangkrah Solo. Kita akan melihat bagaimana tayangan khotbah ini ditampilkan oleh tim multimedia. Apa yang jadi tema khotbah hari ini? Mari tim multimedia bisa memunculkan tayangan berikut ini. Ya, kita tunggu sebentar. Oke. Tema yang menarik. Ibu bapak, saudara-saudari, kita semua diajak belajar memahami ilmu padi. Ya. Yang namanya tanaman padi kian besar, makin bertumbuh tinggi, ternyata kian merunduk. Ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bila bicara tentang ilmu padi yang kian besar kian merunduk, saya jadi ingat sebuah lagu dari NKB 127 bagian refrennya. Nah, sore hari ini saya membawa gitar kecil ukulele.
Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari nyanyi bareng-bareng saya ya. Yuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita demikian. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Bapak Ibu, saudaraku, iringan musiknya udah semangat ya. Kita nyanyinya mau semangat sama-sama. Ayo kita nyanyi sekali lagi dengan tepuk tangan bersama-sama ya. Kita ulang demikian. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, sekian lamanya kita jadi orang Kristen. Persoalannya adalah, apakah hidupku rendah hati seperti Tuhanku? Nah, saya punya sebuah video bagaimana ada 3 orang laki-laki ada di area parkir mobil. Siapa menurut kita dari 3 laki-laki ini adalah orang yang paling rendah hati? Ayo kita tebak-tebakan, kita lihat videonya demikian. Yang pertama ada laki-laki baru mendorong troli dan ada mobil merah. Langsung dia kasih uang parkir, tapi uang parkirnya dibuang. Apa yang dilakukan? Baik, terima kasih. Duit parkirnya dikasih kepada pengemis. Ya. Lalu apa yang dilakukan laki-laki ini? Wow, dia naik mobil, ternyata mobilnya lebih keren daripada mobil merah tadi. Langsung buka jendela, halo. Nah, kelihatan kan? Tapi apa yang terjadi dengan pengemis ini? Dia lihat jam, aduh aku harus segera pulang. Cepet-cepet dia naik mobil sport ya, lebih mahal lagi mobilnya. Sengaja dia buka kaca jendela. Halo, ya keren kan mobilku? Oke, ya ibu bapak saudaraku terkasih, seperti apa kita kadangkala merasa kepingin sombong, kepingin menunjukkan kehebatan, tapi ternyata di atas kita masih ada yang jauh lebih hebat lagi ya. Nah, itu sebabnya hari ini saudara dan saya diajak belajar seperti ilmu padi, agar kita kian bertambah besar, kita kian siap untuk terus merunduk. Mengingatkan saya dengan sebuah kisah dongeng yang menarik tentang burung gagak dan serigala. Bagaimana kisahnya ibu bapak saudaraku?
Diceritakan dalam dongeng itu, serigala hari itu entah kenapa dia belum mendapatkan makanan sedikit pun. Maka dengan kondisi perut yang sangat lapar, serigala ini berkeliling ke dalam hutan itu untuk mencari cara bagaimana aku punya makanan nanti. Ya, tiba-tiba justru yang dia lihat ada seekor burung gagak yang bertengger di atas dahan pohon dan sedang asik membawa sepotong daging yang ditaruh di paruhnya. Ibu bapak, saudaraku, kita sama-sama tahu kalau serigala itu digambarkan sebagai binatang yang licik. Ya, melihat pemandangan seperti ini, serigala ini memikirkan cara dan mencari akal bagaimana supaya ia bisa membujuk burung gagak yang bertengger di atas sana. Apa yang dilakukan oleh serigala ini? Serigala ini segera mengatakan begini, "Wow, sangat keren kamu burung gagak. Ya, betapa mempesonanya penampilanmu saat ini. Matamu tampak cerah berkilau, sangat bersih hari ini. Bahkan bulu-bulumu yang tampak hitam itu mengkilap begitu gagahnya." Bapak Ibu saudaraku, mendengar sanjungan pujian macam ini, sang burung gagak tampak senang banget. Ya, lalu ia mulai merespons dan memberikan perhatian ke bawah. Melihat di bawah sana ada seekor serigala. Ya, hatinya burung gagak mulai berbunga-bunga. Nah, serigala ini melihat burung gagak ini mulai terpancing. Ya, maka serigala ini ingin melanjutkan pujiannya kepada sang burung gagak. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan begini, "Ya, tampaknya penampilanmu hari ini luar biasa gembiranya. Ya, beda loh dengan dibanding hari-hari kemarin. Pasti hari ini hatimu sedang sangat gembira ya, burung gagak." Lalu apa yang dikatakan sang serigala? Serigala ini segera mengatakan demikian, "Aku yakin jika engkau bernyanyi, suaramu pasti melebihi suara burung-burung yang lain di dalam hutan ini. Ya, karena hatimu kan sedang gembira banget. Nah, bolehkah aku sejenak ingin mendengarkan dan menikmati suara nyanyianmu, wahai kawanku burung gagak?" Ibu bapak saudaraku, burung gagak ini menerima sanjungan pujian yang terus datang bertubi-tubi. Maka burung gagak ini mulai ingin membuktikan betapa hebatnya aku, yaitu aku sekarang harus tampil menyanyi. Maka burung gagak ini memilih untuk mulai berkicau dan siap menyanyi. Apa yang terjadi saudaraku? Saat burung gagak ini mulai menyanyi, sudah langsung terbayang ya, sepotong daging yang ada di paruhnya pasti bakal lepas. Langsung jatuh di bawah pohon tempat serigala itu sedang menunggu. Ya, dan dengan sigapnya serigala ini berhasil menangkap sepotong daging enak itu untuk dinikmati menjadi santapan masuk dalam mulutnya. Sementara burung gagak itu masih tampak terus semangat bernyanyi-nyanyi, seolah-olah
sang serigala itu masih sangat menikmati suara merdu nyanyiannya. Dan burung gagak tanpa sadar sedikit pun kalau daging yang dimiliki sudah jatuh jadi jatahnya makanan serigala yang sangat licik ini. Ibu bapak saudaraku, ayo kita jangan lengah dengan pujian ya. Ayo, pujian orang lain itu belum tentu menggambarkan apa realita kenyataan yang sesungguhnya kok. Ya, ada banyak alasan seseorang memberikan pujian kepada kita. Puji Tuhan, kalau memang ada orang yang memuji kita dengan tulus dan dengan kebenaran. Wah, ini luar biasa. Bagaimana dia sangat tulus dan jujur, benar-benar ingin mengapresiasi kemampuan kita. Ya, tapi harap kita tahu, ada juga pujian yang tidak lebih sekedar dari bagian seni berkomunikasi demi menjaga dan menghadirkan suasana obrolan yang tetap nyaman dan akrab. Ya, ada juga pujian itu sekedar basa-basi karena kewajaran sebuah kebersamaan. Tapi jangan pernah lupa ya, ada kepentingan lain lagi yang bisa saja kita tidak tahu. Orang memberi pujian sesungguhnya dalam rangka cari kepentingan diri sendiri, sama persis seperti serigala yang licik tadi. Jadi ibu bapak saudara-saudaraku, tanggapilah pujian itu dengan sewajarnya saja. Ya, jangan membuat diri kita jadi melambung tinggi ketika dipuji-puji. Dan jangan juga kita langsung GR karena disanjung-sanjung sedemikian rupa. Sore hari ini justru ibu bapak saudara-saudari dan saya diajak, ayo kita mengenal ilmunya padi. Makin bertambah besar, kian besar, justru kian merunduk. Ya, pasti langsung kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apakah bacaan Alkitab hari ini memang mau mengajari kita untuk sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati? Mana buktinya? Ayo kita temukan buktinya ada pada ayat 33 dan 34. Markus 9. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca firman Tuhan bareng-bareng saya ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ibu bapak saudaraku, Tuhan Yesus sengaja mempertanyakan kepada para murid yang hari itu sedang mengikutnya. Topik apa sih yang kalian percakapkan di sepanjang jalan tadi? Alkitab menyebut, menjawab pertanyaan ini tidak ada seorang murid pun yang berani menjawab. Karena jujur, mereka di sepanjang jalan itu ternyata didengar oleh Tuhan Yesus. Mereka sedang mempertengkarkan di antara kita ini siapa murid yang paling hebat, siapa murid yang paling besar, siapa murid yang paling disayang Tuhan, siapa di antara kita murid yang paling berpengaruh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sangat ironis bila kita melihat kisah ini dengan lebih lengkap.
Sesungguhnya ada kisah peristiwa apa toh sebelum percakapan itu terjadi? Alkitab dengan jujur mencatat dan memberitahu ini latar belakangnya. Yuk kita baca ayat 30 dan 31 bareng-bareng begini. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Bu Bapak, saudaraku, ternyata Alkitab itu menceritakan dengan sangat jelas. Hari itu adalah hari spesial di mana Tuhan Yesus itu sangat ingin hanya dengan 12 orang muridnya. Jadi keberadaan Tuhan Yesus sedang ada di mana tidak diberitahukan kepada siapapun. Alkitab memberitahu mengapa Tuhan Yesus tidak mau hal itu diketahui banyak orang. Di ayat 31 ditulis dengan jelas. Sebab Tuhan Yesus punya tujuan mengajar murid-muridnya. Muncul pertanyaan, Pak Stefanus, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Ayat 31 ini memberitahu. Tuhan Yesus mau mengatakan terus terang, tahukah engkau, aku sang anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah dibunuh aku akan bangkit. Bapak Ibu saudaraku, di saat Tuhan Yesus berbicara tentang hari-hari terakhir pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk mempersiapkan masuk ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus sengaja membawa para murid ini menghayati bayang-bayang jalan salib yang semakin mendekat. Bayang-bayang jalan penderitaan dan kematian yang akan segera terjadi. Tapi tanggapan para murid, malah mereka sedang ribut sendiri, cari posisi siapa yang terbesar di antara kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengajar seperti ini, apa yang dicatat oleh penginjil Markus? Ayo kita lihat catatannya di ayat 32. Kita baca bareng-bareng begini. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan penderitaan, bayang-bayang salib kematian yang sudah semakin dekat, para murid jujur tidak mengerti perkataan itu, tapi murid-murid itu segan bertanya. Apa artinya segan bertanya? Mereka itu takut bertanya. Kenapa ya? Para penafsir Alkitab mengatakan, ya karena mereka enggak berminat dengan topik itu. Beda harapan dengan apa yang ada pada benak pikiran dan isi hatiku. Kalau kami 3 tahun ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhanku pergi dan melayani, sekarang momen istimewa akan masuk Yerusalem, berarti Tuhan dan guru kita akan jadi penguasa yang hebat di negeri ini. Dan kita, para muridnya, akan ikut punya jabatan-jabatan penting.
Jadi para murid itu sedang diskusi siapa nanti yang akan terpilih menjadi pejabat-pejabat penting di kiri dan di kanannya Tuhan Yesus. Mereka sedang berebut posisi. Itu sebabnya mereka takut bertanya. Karena yang disampaikan Tuhan Yesus itu beda dengan harapan kami. Para murid dengan jujur mau mengatakan, kami gak minat topik ini. Kalau mendengar Tuhanku akan ditangkap, akan mati, 3 hari kemudian akan bangkit. Apa itu? Gak usah dipersoalkan. Kira-kira begitu. Bapak Ibu saudaraku. Begitu mereka sampai di kota Kapernaum, Tuhan Yesus sudah sampai di rumah. Tuhan Yesus merasa perlu untuk memberikan bagaimana motivasi para murid ini harus diluruskan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam pengajaran yang pertama? Ayo kita temukan pada ayat 35. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca bersama saya begini. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus langsung mengajarkan yang prinsip pertama. Kalau kalian mau rebutan jadi murid yang terbesar, harap punya kerelaan diri menjadi yang terakhir. Kalau di antara kalian mempertengkarkan siapa yang terhebat, justru yang hebat itu adalah orang yang mau melayani semuanya, bukan dilayani. Luar biasa. Prinsip pertama ini Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Tapi Tuhan Yesus masih merasa perlu untuk memperlengkapi para murid itu dengan sikap yang benar. Apa yang dicatat penginjil Markus, kita perhatikan gambar ini dengan teliti, dan ini yang dicatat penginjil Markus. Yuk, saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca bareng-bareng saya ayat 36 dan 37 ya. Kita ucapkan begini. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sekarang pengajaran yang kedua. Tuhan Yesus mau terapkan prinsip bagaimana perlunya memiliki sikap menyambut dengan tulus dan penuh cinta. Lihat cara Tuhan Yesus memeluk anak kecil ini. Tuhan memeluk anak ini gak punya motivasi yang aneh-aneh. Juga tidak punya niatan-niatan politis apapun. Lugu. Anak kecil ini butuh disambut dengan tulus dan dengan penuh cinta. Menjadi murid Tuhan perlu punya ketulusan dan punya hati yang penuh cinta. Lihatlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia memeluk anak kecil ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, membaca kisah peristiwa yang dicatat dalam Injil mengingatkan saya dengan sebuah kisah cerita tentang seorang bapak miskin yang punya beberapa ekor ayam dalam jumlah yang tidak banyak. Bapak ini sekarang bersyukur karena dia menunggu-nunggu ayamnya bertelur. Nah,
Kalau ayam-ayam itu mulai bertelur, maka bapak miskin ini akan siap jualan telur ayam di pinggir jalan. Dia pasang tulisan, fresh eggs, telur yang masih seger, 1 butir 1.000. Ya. Sebelum jualan dia pasti berdoa, Tuhan, telur-telur ini supaya habis, supaya aku bisa mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anakku. Apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba ada mobil mewah mendekati bapak penjual telur ini. Dia parkir di dekat penjual telur itu. Dan ketika pintu mobil itu terbuka, turunlah perempuan yang sangat mewah penampilannya. Tampak dari pakaiannya mahal, dari make up, dari tatanan rambut, semua yang dia kenakan sangat tampak ia adalah dari kelompok kelas menengah ke atas. Ya. Begitu sampai di penjual telur, apa yang dia katakan kepada bapak ini? Pak, aku mau beli telur, tapi aku belinya 6. Aku hanya mau bayar 3.500. Ya. Kalau dikasih sekarang, kalau enggak dikasih, aku pergi. Nawarnya sadis banget ya. 6 butir telur mestinya itu 6.000, tapi dia hanya mau keluar uang 3.500. Bapak penjual telur ini terpikir, aku hari ini belum ada yang beli. Biarlah pembeli pertama ini jadi penglaris bagiku. Oke Bu, saya bungkuskan 6 butir telur. Ibunya masih memastikan lagi. 3.500 loh ya. Bapak ini mengangguk dengan lemah. Diserahkan 6 butir telur itu dan bapak ini terima uang hanya 3.500. Apa yang terjadi dengan ibu dengan mobil mewah tadi? Dia masuk ke mobil dengan senyum penuh kemenangan. Aku berhasil menaklukkan penjual telur itu. Aku berhasil menekan semauku menurut kesenanganku. Aku puas mengalahkan bakul penjual telur. Kemana ibu ini melanjutkan perjalanannya? Kita perhatikan mobilnya. Ternyata ibu ini sebenarnya sedang punya janjian dengan 7 orang sahabatnya. Mereka adalah kelompok 8. Kelompok ibu-ibu sosialita. Mereka itu sedang janjian mau makan bareng, menikmati makan siang bersama. Mereka cari restoran yang mewah sekali. Benar saudaraku, 8 orang dalam grup ini semua sudah pesan makanan. Dan ibu ini berdiri mengatakan apa? Pesan sesukamu, nanti aku yang bayar. Menarik sekali. Sampai di tempat restoran itu mereka selesai makan. Bil tagihannya 800.000. Dan ternyata ibu ini dengan mudahnya dia kasih tips untuk pelayan resto itu 50.000. Saudara lihatlah, ada fenomena apa dengan ibu ini? Ya, kalau terhadap orang yang lemah, kenapa dia suka menekan sedemikian rupa? Tapi terhadap teman-teman yang dalam posisi setara, dia kepingin menonjol. Dia tunjukkan aku keluar duit berapapun mau. Ada apa dengan gaya hidup macam begini? Bukankah ini yang sering terjadi dalam hari-hari hidup di sekitar kita? Mengingatkan saya dengan seorang sastrawan yang bernama Charles
Dickens pernah menulis begini. Ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Contohnya ibu yang ini tadi ya, kepingin jadi besar tapi caranya mengecilkan, merendahkan, menekan bapak penjual telur tadi. Lalu diingatkan oleh Charles Dickens, tahukah engkau, seorang besar yang sejati adalah orang yang mampu membuat setiap orang itu merasa dirinya besar. Letak kehebatan kebesaran seseorang bukan saat ia berdiri dengan sombong di atas penderitaan orang lain, bukan. Tetapi ketika ia bisa membuat orang lain itu merasa dihargai, orang lain itu bermakna dalam hidupnya. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Saya ingat persis sebuah kisah seorang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ini sudah lama kepingin banget dia menabung karena kepingin bisa beli es krim di sebuah restoran es krim yang terkenal mahal. Ya, dia menabung uang sedemikian rupa. Hari itu dia masuk ke restoran es krim yang mahal dengan membawa uang-uang receh hasil tabungannya. Langsung anak sekolah minggu ini disambut oleh pelayan resto mewah itu dengan tanggapan sinis. Dilihat penampilannya, kayaknya ini anak dari kelompok menengah ke bawah. Ya. Tapi karena tugasnya adalah melayani semua tamu, maka ia pun mulai siap untuk menolong anak kecil ini. Anak kecil ini bertanya, "Kakak, kalau aku kepingin beli es krim yang pakai selai stroberi, harganya berapa, Kak?" Dijawab dengan ketus, "Es krim stroberi 50.000. Anak kecil ini menghitung-hitung uang recehnya. Dia nanya lagi, "Kakak, kalau aku belinya es krim polos, berapa harganya, Kak? Nggak usah pakai rasa stroberi." Dijawab, "Kalau es krim polos 20.000. Hitung-hitung lagi uang tabungannya. Anak kecil ini memberanikan diri bertanya, "Sekali lagi aku tanya ya, Kak. Kalau aku kepingin beli es krim polos, tapi porsinya separuh boleh enggak? Separuh harganya berapa, Kak?" Pelayan ini makin ketus. Dia jawab, "Oh, kalau kamu mau beli separuh es krim polos, bayar 10.000. Anak kecil ini tersenyum. Dia hitung-hitung, koin-koinnya uang receh itu cukup 10.000. Begitu pelayan ini memberikan es krim polos separuh, dia sodorkan uang receh itu. "Ini, Kak, saya membayarnya." Pelayan itu menanggapi dengan sinis karena dibayar pakai koin-koin receh. Tapi sebelum pelayan itu pergi, anak sekolah minggu ini ternyata merogoh saku celana bagian belakang. Dia siapkan uang tips untuk pelayan resto itu. Dia ambilkan uang kertas yang dia miliki. "Kakak, saya ada 50.000 uang terima kasih untuk kakak yang sudah mau melayani saya." Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan pelayan resto ini? Dia terharu, dia menyesal. Kenapa aku bersikap kasar kepada anak lelaki yang sangat baik hatinya?
Kenapa dia memikirkan aku lebih dibanding dengan memikirkan diri sendiri? Bapak Ibu saudaraku, inilah prinsip kehidupan yang mau diajarkan buat kita. Bukan persoalannya sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen. Tapi orang Kristen macam apakah aku ini? Betulkah aku mengenal kehidupan seperti ilmunya padi? Aku sekarang semakin besar. Coba kita bandingkan dulu, siapa kita ini dibanding dengan keadaan sekarang. Sekarang hidup kita sudah sangat diberkati Tuhan. Sekarang hidup kita sudah enak dan kepenak dibanding situasi dulu yang serba sulit. Kita sudah semakin bertambah besar, diberkati Tuhan terus tiap waktu. Tapi coba jujur bertanya pada diri kita, apakah semakin besar aku boleh semakin merunduk di hadapan Tuhan? Aku bukan pribadi anak Tuhan yang selalu serba gengsian. Aku bukan anak Tuhan yang kepingin sombong, merendahkan orang-orang yang di bawahku. Itu bukan karakter anak Tuhan, saudaraku. Coba kita lihat dalam keluarga kita. Apa yang aku wariskan dan aku tularkan dalam sikap kehidupan bersama orang-orang yang aku cintai. Keluarga Kristen macam apakah yang kita miliki akhir-akhir ini? Benarkah aku telah mendidik mereka dengan penuh kerendahan hati dan bersikap justru untuk siap menjadi pelayan Tuhan? Apa tanggapan hatimu saat kebaktian minggu sore ini? Maukah kita bikin komitmen, Tuhan ampuni aku. Ketika aku ternyata ketularan dunia ini, yang mengajar menekan orang-orang kecil, menyepelekan orang-orang yang lemah. Ampuni aku Tuhan, kalau aku ternyata jauh dari firman-Mu. Maukah kita bersedia menata hidup menjadi baru? Kalau kita mengatakan Tuhan, aku siap. Bentuk kembali hidupku Tuhan, aku mau berubah. Kalau ini tekad hati kita. Lagu di awal khotbah tadi yang kita nyanyikan. Kita mau nyanyikan bareng-bareng dengan bangkit berdiri. Saya undang ibu bapak saudara-saudari bangkit berdiri. Ayo kita nyanyikan dengan sangat lembut dan lambat. Taruh tanganmu di dadamu. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Sekali lagi, tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita, berdoalah. Saudaraku, siapakah diri kita di hadapan Tuhan sore hari ini? Orang Kristen seperti apakah diri kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita? Taruh tanganmu di dadamu. Izinkan tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah hidupmu menjadi baru.
hati kita dipulihkan, hidup kita diubahkan menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi anak Tuhan yang penuh kasih dan ketulusan. Doakan seisi keluargamu. Mungkin kau ingin menyebut nama orang-orang yang ingin kau doakan. Bawa dalam doamu. Biar Tuhan memproses kehidupan keluarga kita menjadi pribadi anak Tuhan yang setia. Saudaraku, dengan penuh iman, mari kembali kita katakan seperti lagu ini, kita nyanyikan. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Amin. Dengan tetap berdiri, penatua akan memandu kita mengungkapkan pengakuan iman percaya.